Halo mahasiswa, ketemu lagi di dalam ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Memasuki minggu terakhir di bulan November, beberapa di antara teman-teman sudah ada yang mulai memikirkan mau UAS, tapi mungkin ada beberapa juga di antara teman-teman yang masih sementara menjalankan UTS. Teman-teman, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan saya percaya bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menyelesaikan semester ini dengan berkemenangan. Teman-teman, kita sudah pernah melihat bagaimana Tuhan mampu membuat jalan, bahkan di saat sepertinya tidak ada jalan dan sepertinya jalan buntu. Dia adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Dia Allah yang setia terhadap janjinya. Allah berjanji untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan Dia setia dengan janjinya tersebut. Laut Merah boleh membentang di depan bangsa Israel, tetapi bersama dengan Tuhan, Dia membelah lautan tersebut dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Teman-teman, Dia adalah Allah yang sama yang akan selalu membukakan jalan untuk setiap permasalahan kita di waktu yang tepat. Sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita menyiapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kesempatan kami masih dapat beribadah hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar firman ini menguatkan iman kami. Dan bukan hanya kami mendengarnya, tetapi firman ini dapat tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, setiap dari kita pasti punya satu rutinitas yang biasa kita lakukan setiap hari. Tetapi, tahu nggak teman-teman, rutinitas yang kita lakukan itu tergantung dari musim yang lagi kita jalani. Ya, hidup kita ini punya banyak musim. Contohnya gini, dulu saat saya masih menekuni dunia F&B, food and beverage, dan saya jualan makanan. Waktu itu, setiap bangun pagi, saya langsung menyiapkan tempat untuk jualan. Ya tentunya bangun dengan berbagai persiapan, kemudian datang ke tempat saya berjualan, siapin tempat untuk jualan, menyiapkan setiap bahan baku yang diperlukan, lalu mulai jualan. Setelah tutup toko malam hari, saya membereskan barang-barang jualan saya, nyuci tempat-tempat makanan yang kotor, bekas-bekas jualan yang ada, semua dicuci, lap mejanya, nyapu, ngepel, dan kemudian ngelihat rekapan hasil jualan tersebut hari itu. Baru kemudian saya pulang kembali, bersih-bersih, mandi, dan lain-lain, dan siap-siap untuk istirahat tidur. Besok paginya, sama. Dilakukan lagi hal yang sama setiap hari. Tapi beda ceritanya saat saya sudah menjadi staf dalam gereja ini di GKPB Fajar Pengharapan. Rutinitas saya berubah total. Saat saya bangun pagi, saya langsung siap-siap untuk pergi berangkat ke gereja, ke kantor. Sesampainya di gereja, hal yang pertama dilakukan adalah kita bersama-sama mengadakan chapel staff atau doa staff bersama-sama setiap pagi. Setelahnya saya mulai mengerjakan pekerjaan yang harus saya lakukan di hari itu. Dan biasanya sebelum mulai pagi-pagi itu saya suka bikin kopi dulu, bersih-bersih meja kerja saya, bersih-bersih area yang ada, baru saya mulai mengerjakan pekerjaan saya. Kemudian setelahnya lagi biasanya ada rapat, ada koordinasi, atau ada ketemuan dengan para mahasiswa. Baru setelahnya, saya pulang ke rumah, makan malam bareng sama istri saya, siap-siap untuk istirahat, lalu istirahat, dan bangun pagi lagi esok harinya dengan rutinitas yang serupa. Saya yakin teman-teman juga pasti punya rutinitas masing-masing, dan rutinitas tersebut akan berubah sesuai dengan musim kehidupan teman-teman. Kalau dulu waktu SMA, rutinitasnya bangun pagi, pergi ke sekolah, pulang sore ke rumah, ada kursus, ada les dulu, sampai rumah kerjain PR, lalu tidur, bangun pagi lagi, sama lagi pergi ke sekolah. Lalu berubah ketika kita sudah menjadi mahasiswa. Bangun, lihat jadwal dulu. Hari ini kelasnya apa ya? Oh, kelasnya mulai jam 1 siang hari ini. Paginya bisa ngapain dulu? Oh, bisa nyicil tugas dulu. Atau mungkin bisa tidur sebentar lagi kayaknya. Setelah selesai kelas, wah, ada kerja kelompok, ada nongkrong sama temen dan lain-lain, baru pulang ke kos, pulang ke rumah. Kamu tidur, bangun, besok paginya belum tentu sama gitu. Beda lagi rutinitasnya sama teman-teman yang sudah kuliah tapi kamu lagi ngerjain skripsi. Kamu lagi magang atau kamu baru lulus dan sedang mencari kerja.
Semua kita punya kebiasaan atau rutinitas yang berbeda sesuai dengan musim-musim kehidupan kita. Nah, biasanya di momen transisi dari satu musim ke musim yang lainnya, memasuki musim yang baru, saat rutinitas kita berubah, ada sesuatu yang rasanya aneh, ada sesuatu yang rasanya nggak nyaman, karena kita tidak terbiasa melakukannya. Bisa jadi jam tidur yang berubah, jam kerja yang berubah, aktivitas lainnya pun ada yang berubah, bahkan berubah total, dan kita harus beradaptasi lagi. Tadinya harus bangun jam 5 pagi, sekarang bisa bangun jam 8. Teman-teman, momen yang gak enak di tengah pergantian musim kehidupan ini juga dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami transisi memasuki satu musim yang baru dalam kehidupan mereka. Musim yang berubah, dari dulunya mereka menjadi bangsa budak, kemudian berubah menjadi bangsa yang merdeka. Kebiasaan dan rutinitas mereka pun pasti berubah. Iya dong. Waktu di Mesir, waktu mereka jadi budak. Setiap hari mereka bangun membajak sawah, jadi buruh bangunan, membangun sesuatu, bebersih Mesir, dan lain sebagainya. Lalu dengan anugerah Tuhan, mereka bisa keluar dari perbudakan tersebut, mereka jadi bangsa yang bebas. Mereka jadi bangsa yang merdeka. Tuhan janji bahwa mereka akan mendiami tempat yang penuh dengan susu dan madu. Tempat yang enak, tempat yang makmur untuk didiami. Tetapi mereka harus melewati laut Teberau dan gurun terlebih dahulu sebelum mereka bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Dan ini adalah season yang baru yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Dan tentu saja teman-teman, ini nggak mudah bagi mereka. Walaupun mereka sudah jadi bangsa yang merdeka, mereka bukan lagi budak. Dulu mereka diam di Mesir yang semuanya ada, makanan disediakan. Mereka bekerja di pinggir sungai Nil yang indah, pemandangannya bagus, ada ijo-ijonya. Mereka bisa minum kapanpun mereka mau. Mereka bisa mandi setiap hari. Mereka bisa melakukan berbagai macam aktivitas normal walaupun statusnya budak. Sekarang mereka memasuki musim antah berantah ini. Mereka masuk musim yang nggak tahu mereka apa ini. Mereka harus melewati laut. Tadi di awal kita udah bilang, Tuhan bikin mujizat mereka lewat laut. Kemudian mereka lewat gurun yang pemandangannya ya hanya gurun aja. Nggak ada pemandangan lain. Pasir di mana-mana. Boro-boro mau mandi, minum aja susah. Mau makan aja susah. Statusnya udah jadi bangsa yang merdeka sih. Tapi kok gini ya keadaannya? Kenapa seperti ini? Satu-satunya cara ya mereka benar-benar bergantung sama Tuhan. Dulu mungkin di Mesir, mereka bergantungnya sama Raja Firaun karena semuanya disediakan. Makanan ada, mungkin tempat tinggal juga disediakan walaupun mereka ini budak. Tetapi sekarang mereka harus sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Di tengah gurun, mereka mau bergantung sama siapa? Yuk kita sama-sama lihat kisah mereka di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dituliskan seperti ini di ayat yang kedua. Di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ayat ketiga, dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Teman-teman, kita bisa lihat bangsa Israel ini yang bersungut-sungut. Mereka ngeluh, kangen sama keadaan di Mesir. Padahal mereka sudah jadi bangsa yang merdeka. Teman-teman, kita tetap bisa melihat penyediaan Tuhan untuk bangsa ini. Meskipun mereka sudah tidak berada di Mesir dan mereka sedang berada di padang gurun antah berantah. Tuhan memelihara dan Tuhan menyediakan. Kadang kita pun pasti merasa nggak nyaman ketika kita ada di satu musim yang baru. Kita bingung, kita nggak tahu harus ngapain, kita capek, dan mau nyerah aja deh rasanya. Dan faktanya memang
masa transisi ke musim yang baru itu pasti nggak enak gitu. Kita harus merubah setiap kebiasaan dan rutinitas yang ada. Seperti bangsa Israel, kita pun jadinya sering ngeluh gitu. Wah, ternyata kuliah nggak seenak itu ya. Duh, skripsi ini gimana ya? Aduh, pusing banget. Aduh, udah lulus, susah cari kerja. Aduh, gimana dong? Aduh, tahu gitu mending gini, mending gitu kan. Teman-teman, we complain a lot. Kita jadi banyak ngedumel, kita jadi banyak aduh gitu. Kita jadi banyak mengeluh sama Tuhan, mengeluh sama keadaan yang ada. Dan dari cerita bangsa Israel ini, apa respon Tuhan terhadap keluhan bangsa Israel? Di ayat 4 dibilang, Tuhan tetap menyediakan. Bangsa Israel mengeluh kelaparan. Tuhan bilang, aku kirimkan hujan roti dari langit bagimu. Setiap hari Tuhan menurunkan mana untuk mereka makan. Mereka nggak pernah expect Tuhan akan kasih mana gitu. Tapi mana itu tepat seperti yang mereka butuhkan. Setiap hari mana turun, mereka ambil untuk sehari penuh, ada takarannya mereka ambil. Dan besoknya akan ada lagi, selalu cukup. Sama dengan kita teman-teman, di tengah musim yang baru yang mungkin nggak enak buat kita. Satu faktanya, satu kebenaran yang harus kita pegang. Tuhan pasti tetap menyediakan yang kita perlukan. Memang setiap kita akan selalu melewati berbagai musim di dalam kehidupan kita. Dan masa transisi, memasuki new season, masa adaptasi itu memang bukanlah satu hal yang enak gitu. New season, musim baru yang akan kita masuki itu dapat membuat kita merasa frustasi. Ya, kita pasti bingung. Kita kesal dengan perubahan yang ada. Sama seperti yang diucapkan oleh bangsa Israel di ayat yang kedua yang telah kita baca tadi. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka mengeluh sama Musa. Mereka mengeluh sama Harun. Mereka mengeluh, mereka merengek sama Tuhan. Bahkan mereka meragukan janji Tuhan. Mereka meragukan penyediaan Tuhan dan mempertanyakan, ini Tuhan saya nggak sih sama kita? Kok jadi gini sih rasanya? Merdeka dari mananya? Better jadi budak aja lah. Padahal Tuhan udah kasih mujizat demi mujizat. Tuhan menyediakan. Tetapi mereka nggak notice akan hal tersebut. Karena itu semua jauh dari ekspektasi mereka. Teman-teman, kadang kita pun seperti itu. Dan saya mau bilang hari ini, jangan sampai di dalam new season yang sedang kita jalani ini, kita jadi frustasi. Kita jadi nggak bersyukur. Dan malah kita jadi nggak beriman jadinya. Percayalah, kalau Tuhan tetap menyediakan apapun yang kita perlukan. Mungkin hari ini kita lagi kerja di tempat yang baru, yang ternyata kita nggak suka. Guys, itu tetap God's provision. Itu tetap penyediaan Tuhan untuk hidup kita. Kita lagi kuliah di dalam jurusan yang kita nggak terlalu senang. Tapi kita masih bisa kuliah sampai detik ini dan bayaran kuliah lancar. Itu penyediaan Tuhan. Mungkin hari ini kamu lagi nggak bisa beli makan, terus tiba-tiba ada yang kasih kamu makanan. Walaupun nggak sesuai dengan makanan kesukaan kamu. Hello teman-teman, itu adalah penyediaan Tuhan untuk hidup kita. Rasanya kita salah jurusan, udah semester 4, 5, 6, tetap aja ngerasa susah. Dan aku nggak belong di sini nih, kayaknya ini bukan tempat aku. Tapi kamu bisa melewati semester itu dengan baik, itu penyediaan Tuhan. Dan kamu ada di dalam rencana Tuhan. His provision doesn't usually follow our specification. Penyediaan Tuhan, cara Tuhan menyediakan untuk kita, memang seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Nggak sesuai sama spek yang kita mau gitu. But still, He provides. Dia menyediakan menurut caranya yang ajaib. So teman-teman, belajar untuk taat sama apa yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Sama seperti mana tadi yang disediakan tiap hari. One day at a time. Jalanilah hidup kita juga one day at a time. Step by step. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Tetaplah punya iman sama Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kita, Dia selalu menolong kita. Dia menyediakan yang kita perlukan. Semua sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan pasti tepat pada waktunya. Ratapan 3 ayat 22-23 menuliskan seperti ini teman-teman. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itulah kasih Tuhan bagi setiap kita.
Itulah kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi bagi kita. Cukup untuk kehidupan kita. Jangan nambah-nambahin kesusahan hari ini dengan ketakutan hari esok. Nggak guna teman-teman. Malah tambah bikin pusing yang ada. Tambah bikin frustasi. Belajar untuk menjalani setiap proses yang ada bersama dengan Tuhan. Sama seperti musim lain yang sudah kita lalui. Kita pun akan melalui musim ini dan musim yang akan datang dengan berkemenangan. So jangan lupa, kasih setia Tuhan dan penyediaannya yang akan selalu baru setiap pagi. Karena kadang-kadang, biasanya, new season yang kita alami juga dapat membuat kita lupa kepada Tuhan. Kayak bangsa Israel yang lupa sama kuasa Tuhan untuk kirim tulah ke Mesir untuk membebaskan mereka. Mereka lupa Tuhan kirim Musa untuk mereka. Mereka bahkan lupa kayaknya Tuhan membelah laut Teberau sampai kering supaya mereka bisa jalan dengan nyaman untuk mereka pergi dari Mesir. Banyak banget mujizat yang mereka alami. Banyak banget kuasa Tuhan yang mereka lihat dan mereka rasakan. Tetapi karena mereka masuk musim yang baru, mereka lupa. Begitu pindah ke gurun, ritme hidup mereka berubah, kebutuhan harian mereka berubah, situasi menekan mereka, mereka lupa. Dikatakan di sini, di ayat yang tadi kita baca juga, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Perhatikan kalimat ini teman-teman. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Bayangin gini teman-teman, malam sebelumnya masih ngobrol gini nih. Wow, laut kebelah. Kita bisa jalan di tengah laut. Wow, mujizat Tuhan baik, Tuhan hebat, keren banget. Besok paginya ketika mereka jalan, panas, padang gurun menyengat, perut lapar, air susah. Dan kemudian percakapan itu berubah jadi gini. Kenapa sih kita dibawa ke sini? Di Mesir kan ada kuali daging. Kita makan roti sekenyang-kenyangnya. Teman-teman, lupa itu bukan karena nggak tahu. Lupa itu karena tekanan yang kita rasakan hari ini nih terasa lebih keras daripada ingatan kita akan kesetiaan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan faktanya kita pun juga demikian. Setelah sekian banyak penyediaan Tuhan, sekian banyak keajaiban yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita, tidak jarang kita lupa. Kalau dulu Tuhan sertai kita bisa lulus SMP, lulus SMA, Tuhan juga yang akan sertai kita bisa lulus kuliah tepat waktu. Kalau Tuhan dulu bisa membiarkan kita nggak kelaparan, Tuhan memelihara hidup kita, nggak pernah kelaparan sedikit pun. Tuhan juga yang bisa menyediakan tempat kerja yang terbaik nantinya untuk kita. Tuhan juga yang bisa memberikan masa depan yang indah untuk kita. Jangan biarkan masa-masa transisi, memasuki musim kehidupan yang baru, membuat kita melupakan perbuatan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena seharusnya new season yang kita masuki dapat menjadi momen pertumbuhan iman kita. Roti mana yang diturunkan Tuhan setiap pagi, kalau dipikir-pikir itu agak aneh juga ya, tapi itu cara Tuhan memelihara bangsa Israel. Terkadang memang Tuhan memelihara kita dengan cara yang menurut akal manusia agak aneh, gak masuk akal manusia. Tetapi, sekali lagi, penyediaan Tuhan bagi kehidupan kita tidak dibatasi dengan ekspektasi atau pemikiran manusia. Ayat yang keempat tadi kan bilang, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar, memungut secukupnya untuk sehari. Kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa mengira-ngira Tuhan bakal memelihara dengan cara apa ya, kapan datangnya ya, berapa banyak ya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu apa cara yang terbaik untuk dia menolong kita, apa cara yang baik untuk dia memelihara kita, dan dia yang akan memberikan hal tersebut bagi kita. Teman-teman bisa bayangin kalau dibilang akan ada hujan roti, jangan bayangin ada roti jatuh gitu ya. Tapi dibilang aku menurunkan hujan roti, aku akan kasih makanan dari langit. Di luar akal manusia. Tetapi di dalam musim kehidupan yang rasanya seperti hutan belantara ini, tekanan di sana-sini, ancaman datang di sekeliling kita, kalau kita mengenal pribadi Allah, itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita.
Mengenal pribadinya jauh lebih penting daripada memikirkan dan menuntut apa yang seharusnya Tuhan lakukan untuk memelihara kehidupan kita. Kalau kita mengenal Allah, kita akan tahu bahwa Dia senantiasa bekerja menolong kehidupan kita. Pengenalan kita akan membuat iman kita bertumbuh. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di saat sekeliling kita terlihat seperti tanpa harapan. Di tengah padang gurun, gak ada apapun. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Roti diturunkan dari langit. Hujan roti diturunkan dari langit. Cara Tuhan bukan cara manusia. Cara Tuhan gak masuk akal. Yes, tapi itu cara Tuhan, bukan cara kita manusia. Semakin iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, rasa frustasi itu perlahan akan berkurang dan akan hilang. Dan digantikan dengan iman keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan. Apakah Tuhan bisa memenuhi kebutuhan finansial kita? Ya, tentu bisa. Apakah Tuhan bisa memberikan kita damai sejahtera di tengah terpaan badai masalah? Yes, bisa. Apakah Tuhan bisa mengubah musim yang buruk ini menjadi satu musim yang baik? Tentu bisa, teman-teman. Tetaplah punya iman di dalam Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala hal. Kuasanya tidak terbatas dan Dia dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang kasih setianya selalu ada untuk kehidupan kita. Hidup gak stagnan, teman-teman. Hidup ada dinamika dan ada perubahan-perubahannya. Hidup kita melewati berbagai macam musim-musim kehidupan yang ada. Musim kita SD, SMP, SMA, kuliah, musim nanti kita bekerja, musim berumah tangga, dan lain sebagainya. Yang penting, ketika kita melalui musim-musim kehidupan, satu hal, pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau frustasi dengan keadaan yang ada karena kok keadaannya berubah-ubah ya, saya nggak terbiasa dengan hal ini. Atau kita mendadak lupa bahwa Tuhan pernah ada bersama dengan kita di musim-musim sebelumnya. Tuhan pernah menolong kita. Tuhan pernah tidak membiarkan kita terlantar. Dan Tuhan akan tetap ada selalu bersama dengan kita. Atau kita bisa juga menggunakan momen ini menjadi satu momen pertumbuhan iman kita. Momen di mana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Momen di mana kita percaya dan mengingat bahwa Dia senantiasa ada dan menolong kehidupan kita. Satu ayat terakhir, teman-teman. Alkitab di dalam Ibrani mendefinisikan iman sebagai demikian. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan ketika kita nggak bisa melihat jalan keluar, iman membuat kita yakin bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar untuk kita. Iman membuat kita yakin bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Iman bukan tentang pikiran, iman bukan tentang perasaan, iman bukan tentang apa yang kita lihat. Tetapi ini adalah gaya hidup kita. Jangan biarkan rasa frustasi mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Jangan lupakan pemeliharaan apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam hidup kita di musim-musim sebelumnya. Mungkin saat ini kita melihat kita dikelilingi oleh padang gurun, hutan belantara, apapun itu, kita nggak bisa lihat apa-apa, nggak ada kelihatan ada jalan, nggak ada solusi. Tapi tenang aja, Tuhan yang menuntun kita, dan Dia udah lihat jalan keluarnya di sana. Pilihan kita, percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mengikuti tuntunannya, menuju jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan itu, atau kita mau berjalan sendiri, tanpa tuntunan Tuhan, dan nyasar sendirian. Saya berharap setiap kita mampu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tetap menjaga iman kita kepada Tuhan, dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, kita tidak perlu frustasi, jangan pernah lupakan bahwa Tuhan memelihara kita sampai dengan detik ini, Tuhan yang sama yang memelihara kita ke masa depan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana di dalam kehidupan kami. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan setiap daripada kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami sanggup dan mampu untuk bisa tetap bertumbuh di dalam segala musim kehidupan. Biar kami tetap punya iman percaya kepadamu ya Tuhan. Biar iman kami bukan satu iman yang stuck, tapi iman kami dapat tetap bertumbuh di dalam segala season kehidupan yang ada.
Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, melangkah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, Tuhan yang menjadikan perkuliahan-Mu berhasil, nilai-nilai yang terbaik yang daripada Tuhan ada di dalam perkuliahan-Mu. Tuhan memberkati keluargamu, pemulihan terjadi di tengah-tengah keluargamu, relasi dipulihkan, relasi antara orang tua dengan anak, relasi antara kakak dengan adik, Tuhan yang memulihkan. Biar ada kasih Allah di dalam kehidupanmu dan seluruh keluargamu. Terimalah berkat yang daripada Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.